Belum Imam, 70. Bisa ya? 70 pas. Dimulai setelah azan. Oke, kesana. Oke. Saya. Baca. Monggo Pak Win bisa dimulai. Pak Imam siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saya Winarno dari UPTSD Negeri Penataran 3, selaku host dalam kegiatan webinar Komunitas Peta Mahardika seri kedua. Tajuk berbagi baik seputar akreditasi malam ini. Bapak hebat jika saya menyampaikan sebaik mana malam hari ini. Di Blitar terdapat Gua Keramat. Letaknya dekat rumah si Mamat. Selamat bergabung hadirin yang terhormat. Semoga senantiasa mendapat rahmat. Cakep. Baiklah, Amin. Peserta webinar perlu saya sampaikan bahwa kegiatan hari ini dihadiri oleh koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar di SPDM PDI dan beberapa rekan narasumber yang akan berbagi praktik baik. Sugeng rawuh Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan membacakan tata tertib kegiatan webinar malam ini. Yang pertama, secara mikrofon supaya di-mute. Selanjutnya, selama kegiatan virtual, kamera peserta harap dinyalakan jika kondisi memungkinkan. Berikutnya, pada sesi sharing dan tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau bisa juga raise hand dan menunggu persetujuan moderator. Berikutnya nanti peserta juga diharapkan mengisi daftar hadir Bapak Ibu. Linknya nanti di-share di kolom chat yang ada di webinar kita ini. Kemudian nanti peserta yang berbicara diminta saran pendapatnya adalah peserta yang ditunjuk moderator. Kemudian juga sopan santun selama mengikuti webinar hingga selesai dan diharapkan juga ketertiban dan fokus mengikuti webinar. Selanjutnya Bapak Ibu, memasuki acara berikutnya yang akan dipandu oleh moderator kita, yakni Ibu Nuni Ratnawati SPD. Kepada Ibu Nuni Ratnawati SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bu Nuni. Baik, terima kasih karena atas waktu yang telah berikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum menyapa, sedikit berpantun ya Bapak Ibu. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar semua? Selamat datang di webinar series 2 bersama Peta Mahardika. Nah, Peta Mahardika merupakan komunitas belajar yang terbentuk dari semangat belajar, berkolaborasi dan berbagi demi kemajuan dunia pendidikan Indonesia yang digagas oleh Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Baik Bapak Ibu, di sini saya Nuni Ratnawati
selaku host dari SJIT Wildan Mufaladun, dan di sini kami juga akan bersama koordinator guru penggerak angkatan 4. Beliau adalah Bapak Dr. Imam Wahyudi SPD MPDI, dan juga yang akan membersamai kita semua, yang akan berbagi praktik. Beliau adalah yang pertama Ibu Ami Rubiatun Nasiha dari UPT SDN Glego 2, yang kedua Ibu Sri Suryani SPD dari UPT SDN Kalipang 1, serta Ibu Farida Stiani SPD dari UPT SDN Glego 2. Baik Bapak Ibu, di sini untuk mengawali webinar series 2 kali ini, mari kita dengarkan sambutan dari koordinator yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Imam Wahyudi SPD yang akan memberikan untaian kata sekaligus membuka acara webinar pada malam hari ini. Kepada Bapak Imam, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, suara saya Waalaikumsalam. jelas nggih? Jelas Pak Imam. Nggih, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Ibu-ibu narasumber yang berbahagia, ya, moderator dan juga host yang berbahagia, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam hari ini kita bisa bertemu di dalam virtual, ya, dalam rangka kami berbagi terkait dengan isu-isu yang aktual di dunia pendidikan, ya. Bapak Ibu semuanya, perlu Bapak Ibu ketahui, kami dari para guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar telah membentuk komunitas yang mana dalam hal ini kami berupaya untuk berbagi, berkolaborasi, dan menginspirasi bagi dunia pendidikan, ya. Banyak hal yang ingin kami harapkan Bapak Ibu, terutama kami memberikan kesempatan teman-teman, ya, kami ber-99 orang yang telah dinyatakan lulus sebagai guru penggerak, itu ingin mencoba berbagi, ya. Dalam hari ini pengalaman-pengalaman kami terkait dengan, khususnya malam hari ini terkait dengan akreditasi, ya, itu coba kami bagikan ke Bapak Ibu semuanya, ya. Bapak Ibu semuanya, khususnya yang terjadwal untuk akreditasi di 2023, ya, banyak hal yang mungkin Bapak Ibu persiapkan, ya, yang mana di malam hari ini kami dari guru penggerak akan mencoba berbagi, ya. Saya yakin teman-teman yang akan melaksanakan akreditasi sudah mempersiapkan beberapa hal yang terkait dengan dokumen ataupun administrasinya, ya. Namun di malam hari ini, ya, seperti para narasumber, ya, itu sudah di tahun 2022 sudah melaksanakan akreditasi yang mana beliau-beliau itu sebagai pelaksananya. Sehingga di malam hari ini mencoba berbagi pengalaman yang telah dilakukan, pengalaman yang telah dilaksanakan di 2022 pelaksanaan akreditasi kemarin, ya, itu nanti sebagai praktek baik yang akan beliau-beliau sampaikan, ya. Bapak Ibu semuanya, mungkin Bapak Ibu yang hadir di Meet ini mungkin ada yang dari unsur pengawas atau dari kepala sekolah atau dari pihak-pihak yang lainnya yang mungkin lebih berkompeten mengenai akreditasi, ya. Coba nanti kita berbagi bersama, ya, berbagi bagaimana pelaksanaan akreditasi itu, bagaimana hal-hal yang harus dipersiapkan, ya, sehingga nantinya untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan akreditasi 2023 punya gambaran, punya persiapan, sehingga upaya untuk menjadikan akreditasi nanti yang perolehan yang terbaik nanti bisa didapatkan, ya. Bapak Ibu semuanya, kami dari Peta Mahardika, itu komunitas belajar penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar, ya,
ini memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman, ya, punya materi yang bisa dibagikan ke kami, ya. Kami akan memberikan kesempatan. Mudah-mudahan webinar kami nanti bisa tak akan putus, ya. Ini yang seri yang kedua, ya. Nanti 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi nanti kami akan berbagi selanjutnya, ya. Mudah-mudahan upaya kami memberikan kesempatan teman-teman untuk berbagi nanti mendapatkan kesempatan dan juga nanti akan bisa digunakan di dalam kemajuan pendidikan. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, ya. Untuk Bapak Ibu, ibu-ibu narasumber, ya, tetap semangat dalam berbagi, ya. Saya yakin ilmu kalau kita bagikan tidak akan habis-habisnya, ya. Bahkan akan bertambah, ya. Untuk Bapak Ibu peserta, monggo, ya, kita diskusi dengan baik, ya. Kita menerima materi dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian Bapak Ibu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ya, acara webinar seri yang kedua berbagi praktek baik mengenai akreditasi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Monggo Bapak Ibu untuk dimulai, ya. Nanti mudah-mudahan acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halang suatu apapun. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, ya. Saya tetap akan memantau mungkin sambil perjalanan nanti, ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam Wahyudi atas pembukaan serta motivasinya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, di sini rekan-rekan akan berbagi praktik baik seputar akreditasi sekolah di jenjang sekolah dasar. Kali ini untuk berbagi praktik untuk yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ami Rubiatun Nasika SPD dari UPT SDN Legok 2. Nah, 2022 kemarin beliau telah melaksanakan akreditasi di lembaganya dan bertepatan juga beliau sebagai koordinator dalam pelaksanaan akreditasi di lembaganya. Nah, selain itu beliau juga akan menjelaskan seputar komponen 1 tentang mutu kelulusan. Untuk itu, monggo Bu Ami Rubiatun untuk berbagi praktik dengan teman-teman semua. Silakan. Terima kasih Pak Bu Nuni selaku moderator. Mohon maaf ya, saya agak batuk ini. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa Bu Nuni. Oke, alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Wahyudi selaku koordinator guru penggerak angkatan 4 yang telah memberi kesempatan saya dan rekan saya nanti 2 orang yang akan berbagi tentang praktik baik, ya. Jadi pengalaman kami saat menghadapi akreditasi sekolah. Jadi kebetulan tahun 2022 kemarin kami sudah melaksanakan itu. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir malam ini. Panjenengan luar biasa. Jadi semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk panjenengan. Mungkin hanya sedikit yang bisa kami bagikan, tapi semoga yang sedikit itu bisa bermanfaat, ya. Jadi harapan kita apa yang kita harapkan terutama dalam pelaksanaan akreditasi bisa berjalan dengan lancar. Izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Baiklah, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum saya mulai, perkenalkan saya Ami Rubiatun Nasihah. Saya dari UPT SD Negeri Legok 2. Jadi di sini saya ingin berbagi praktik baik tentang persiapan akreditasi yang kebetulan saya kemarin itu menjadi koordinator pelaksanaan akreditasi di sekolah saya. Jadi ini sertifikat saya nih, saya pamerkan. Jadi alhamdulillah kemarin sekolah saya itu bisa lulus akreditasi dengan nilai A. Jadi alhamdulillah
berkat kolaborasi dan kerjasama dari Bapak Ibu dan juga komite dan semua stakeholder yang ada di sekolah, jadi kami bisa mencapai hasil yang alhamdulillah sangat memuaskan. Kemudian ini adalah pelaksanaan saat ini, saya pamerin juga foto kami bersama asesor saat pelaksanaan visitasi, akreditasi. Jadi ini adalah senyum yang kegembiraan yang luar biasa karena sudah selesai. Jadi di hari kedua sudah selesai dan alhamdulillah semuanya berjalan sesuai harapan. Baiklah, sebagai koordinator, jadi kebetulan saya ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah menjadi koordinator. Itu persiapan yang saya lakukan adalah yang pertama saya print footer yang ada di ASP itu. Kemudian saya pelajari tentang komponen-komponen apa yang harus ada. Kemudian yang kedua, saya melakukan pembagian tugas sesuai kompetensi. Jadi saya pilah-pilah sesuai dengan kompetensi yang mereka lakukan sehari-hari. Misalnya bagian sarana prasarana, maka saya akan memberikan bagian sarpras kepada mereka. Kemudian yang pembiayaan akan saya berikan kepada operator BOS. Kemudian yang mutu lulusan itu kebetulan saya sendiri. Jadi saya menghandle itu karena saya menjadi guru kelas 6. Kemudian saya juga setelah saya pelajari, saya melakukan sosialisasi pada teman-teman intern satu sekolah. Jadi saya jelaskan tentang pembagiannya, dasar pembagiannya, dan segala sesuatu yang harus dipersiapkan dalam proses pelaksanaan akreditasi tersebut. Kemudian kami juga intern saat dalam sekolah itu juga mempersiapkan pempersiapan tentang bagaimana sih Sispena itu, poin-poin apa yang harus dipersiapkan. Jadi di antaranya poin penilaian itu nanti ada 2 yang harus dikerjakan, yaitu yang pertama adalah upload dokumen, kemudian yang kedua adalah persiapan visitasi. Kemudian setelah dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing komponen tadi, jadi masing-masing bertugas untuk menyiapkan dokumen apa. Kemudian kami juga melakukan kesepakatan bahwa nanti untuk unggah dokumen itu akan dilakukan oleh masing-masing bagian tersebut, karena kalau semuanya dipasrahkan kepada operator maka akan terlalu lama. Selain itu juga akan istilahnya lambat gitu loh, jadi prosesnya. Kemudian kami juga harus memastikan bahwa semua komponen yang harus diunggah itu terisi, karena memang ada beberapa poin yang sama. Terkadang itu kita sudah sama dengan itu, akhirnya tidak ada yang mengerjakan. Jadi harus pastikan bahwa jika ada poin yang sama itu salah satunya memang sudah mengerjakan gitu. Jadi harus memastikan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi. Strategi apa yang saya lakukan? Jadi yang pertama adalah saya menghadirkan narasumber. Jadi saya mencari informasi ke teman saya, kebetulan beliau juga sekolahnya menghadapi akreditasi. Jadi saya menghadirkan narasumber yang kebetulan narasumber itu adalah asesor. Jadi asesor akreditasi tahun 2022. Jadi saya sempat menghadirkan beliau 2 kali. Yang pertama adalah saat koordinasi awal tentang dokumen-dokumen yang akan diupload. Jadi ada dokumen apa yang harus dipersiapkan, kemudian bagaimana cara menguploadnya, kemudian berapa batas minimal file yang bisa diupload dan lain-lain, itu di koordinasi yang pertama. Kemudian kami menghadirkan narasumber juga yang pada pertemuan kedua saat menjelang visitasi. Jadi kami saat itu juga menghadirkan komite, juga menghadirkan wali murid, kemudian paguyuban. Jadi kami mempertemukan langsung dengan narasumber sehingga beliau bisa memberi gambaran tentang proses wawancara nanti seperti apa. Jadi itu yang narasumber. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan semua yang stakeholder yang ada di sekolah, ditambah dengan paguyuban, wali murid, dan lain-lain untuk melengkapi apa yang kami butuhkan dalam unggah dokumen maupun untuk visitasi. Kemudian kami juga melakukan studi tiru, jadi kebetulan kemarin tuh kami melakukan studi tirunya di SD Pojok 1, jadi Garum, Kecamatan Garum. Jadi SD sana itu sudah lebih dulu melaksanakan visitasi. Jadi kami ke sana, kemudian sharing, kemudian sambil kita berbagi pengalaman gitu, sehingga kami bisa mengambil apa yang harus dipersiapkan itu seperti apa, langkah-langkahnya bagaimana, dan bagaimana proses
visitasi. Jadi studi tiru itu dilakukan saat akan proses visitasi. Kemudian langkah-langkah setelah persiapan intern selesai, kemudian saya juga melakukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah sosialisasi. Jadi sosialisasi di sini adalah bukan hanya intern sekolah lagi, jadi sudah sampai ke siswa, karena siswa juga akan diwawancara. Kemudian juga ke wali murid, kami mohon kerjasamanya kepada paguyuban, kemudian kepada komite juga. Jadi semuanya kami sosialisasi bahwa akan ada kegiatan akreditasi sekolah. Kemudian kami juga membentuk tim kerja, jadi seperti tadi sesuai kompetensi yang mereka miliki tadi. Kemudian kami juga membuat kesepakatan untuk target kerjanya seperti apa. Misalnya kita harus selesai dalam batas waktu kapan misalnya, jadi kesepakatan. Kemudian kita juga melakukan beberapa kesepakatan, misalnya jika ada permasalahan atau jika ada kendala apapun kita akan sharing bersama. Jadi sebenarnya meskipun kita bertugas dalam komponen yang berbeda, tapi sebenarnya kita sebenarnya sama. Jadi tidak ada istilahnya batas-batas ya. Jadi itu adalah kerja kita bersama. Kemudian kami juga menyiapkan dokumen. Saya sampaikan juga bahwa dokumen yang disiapkan adalah ada 2, hard copy-nya nanti itu berupa printout yang dipersiapkan untuk telaah dokumen. Kemudian juga soft copy-nya itu yang berupa PDF, file PDF itu untuk persiapan upload data, ya, upload dokumen maksudnya gitu. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah, saya selaku koordinator itu melakukan monef. Jadi untuk biasanya kalau saya kemarin itu berdasarkan pengalaman saya itu seminggu sekali itu kami cek mungkin ada istilahnya mungkin kendala atau mungkin ada permasalahan atau mungkin ada apalah yang mungkin menyebabkan kesulitan lah teman-teman, kita bisa bahas bersama. Karena biasanya kalau akreditasi itu meskipun dikatakan dicicil atau mungkin sudah dari awal sudah istilahnya supaya tidak repot ya istilahnya, tapi mau tidak mau, suka tidak suka kita pasti akan lembur. Dan saat lembur itu mungkin kadang emosi kita juga ya paham ya, kadang mungkin capek atau apa, akhirnya jadi kadang kita perlu juga lebih slow. Jadi kita harus kerjasama, kita harus lebih tenang supaya tidak emosi, karena memang kadang-kadang ada perasaan banyak berat gitu loh, karena banyak yang harus diselesaikan. Mungkin untuk lebih lengkapnya ini saya juga sematkan linknya, jadi tentang langkah-langkah pelaksanaan akreditasi, jadi ada di sini. Kemudian sesuai pengalaman saya, jadi di sekolah saya itu ada 23 guru dan tenaga pendidikan. Jadi kebetulan sekolah saya adalah paralel, jadi siswanya ada 315. Jadi untuk pembagian sebenarnya kan standarnya hanya 4, mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Tapi karena butirnya itu sangat banyak, jadi akhirnya saya membaginya menjadi 7 bagian. Jadi mutu lulusan saya bagi menjadi 2, kemudian proses pembelajaran berdiri sendiri, mutu guru juga. Kemudian untuk manajemen sekolah itu saya bagi menjadi 3 poin, karena ini ada intinya itu ada perbedaan. Jadi misalnya seperti manajemen sekolah yang 3 itu pembiayaan, yang kedua satgas, misalnya seperti itu. Jadi saya bagi seperti itu. Di sini juga saya beri gambaran. Jadi untuk mutu lulusan itu di dalam instrumen akreditasi itu ada di halaman 14 sampai 31. Jadi isinya tentang dokumen kedisiplinan, perilaku religius, ekstrakurikuler, dan hasil karya siswa. Ini yang untuk mutu lulusan 1. Kemudian untuk mutu lulusan 2 itu saya pecah. Untuk bagian yang kedua ini adalah ada di page 32 sampai 46. Jadi ini tentang pembelajaran berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kemudian yang kedua pengembangan minat dan bakat. Dan yang ketiga adalah prestasi belajar siswa dan mutu lulusan. Kemudian untuk proses pembelajaran itu ada di page 47 sampai 67. Ini mencakup tentang RPP, penilaian, serta program tindak lanjut. Jadi ini mungkin untuk gambaran aja nih, kalau saya pembagiannya seperti itu. Jadi monggo nanti menyesuaikan dengan lembaga Bapak Ibu masing-masing. Kemudian untuk mutu guru itu ada di halaman 68 sampai 81. Itu mencakup juga RPP juga,
hampir sama dengan yang proses pembelajaran. Ada evaluasi diri, refleksi dan pengembangan kompetensi, dan yang ketiga ada pengembangan profesi guru. Kemudian yang untuk manajemen sekolah tadi saya bagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah manajemen sekolah 1. Maksudnya ini 1 di sini adalah pembagian saya nggih Bapak Ibu, bukan berdasarkan yang ada di IASP karena memang sebenarnya utuh manajemen sekolah itu 1 gitu, 1 standar. Jadi ada di page 82 sampai 97 itu tentang visi, misi dan tujuan sekolah. Kemudian yang kedua tentang supervisi, yang ketiga program sekolah, yang keempat membangun komunikasi sekolah, komunikasi warga sekolah dan pihak luar, dan yang kelima adalah pembiasaan. Kemudian yang manajemen sekolah yang kedua itu ada di page 98 sampai 112. Jadi itu mencakup tentang RKS, kurikulum, pengelolaan tenaga pendidikan, dan yang keempat adalah SOP dan sarana prasarana. Kemudian pembagian yang terakhir adalah tentang manajemen sekolah, itu ada di page 113 sampai 128. Itu tentang anggaran sekolah, bimbingan konseling, kegiatan pengembangan siswa, RKAS dan IDS. Jadi kalau melihat dari isinya, ini adalah bagiannya operator BOS, ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang berikutnya adalah teknis unggah di Sispena. Ini adalah saya bagikan ke maksudnya ini tugasnya operator nih Bapak Ibu. Jadi tugasnya ada mencakup cek data di web dan SM, kemudian ajuan akreditasi, kemudian unggah berkas ajuan. Jadi ini adalah tugasnya operator. Jadi operator selain mendapat tugas ini juga mendapat bagian sesuai komponen tadi. Jadi memang harus double istilahnya karena memang dokumen yang harus dipersiapkan banyak, kemudian tenaganya juga terbatas. Tapi saya yakin dengan kolaborasi semuanya pasti bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu yang pengalaman saya selaku koordinator persiapan akreditasi. Jadi jika mungkin bagaimana nih, setiap lembaga tentu punya kebijakan sendiri nih, monggo ini hanya pengalaman yang pernah saya lakukan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Tadi seperti disampaikan moderator, saya lanjut dengan poin pertama yaitu tentang mutu lulusan. Karena kebetulan saya adalah wali kelas 6, jadi saya mendapat bagian yang membagi saya sendiri. Saya dapat bagian mutu lulusan. Jadi mutu lulusan itu terbagi 2. Sebenarnya saya berbagi dengan teman saya, tapi kali ini saya akan coba berbagi tentang pelaksanaan pengumpulan data tentang mutu lulusan. Jadi ada mutu lulusan 1 dan mutu lulusan 2. Sekali lagi itu adalah pembagian versi sekolah kami. Untuk mutu lulusan 1 itu yang harus disiapkan adalah buku piket dan dokumen kedisiplinan. Kemudian yang kedua laporan kegiatan keagamaan. Kemudian yang ketiga adalah laporan hasil karya siswa. Kemudian laporan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir adalah laporan kegiatan OSIS. Akan saya rinci secara singkat. Yang pertama itu adalah tentang buku piket dan dokumen kedisiplinan. Jadi yang saya unggah seperti ini. Jadi monggo menyesuaikan. Kalau saya kemarin yang buku piket yang saya unggah adalah yang pertama buku agenda, yang kedua buku bimbingan dan konseling, yang ketiga buku tamu khusus, yang keempat buku tamu umum, dan kemudian daftar piket guru. Kemudian yang dokumen kedisiplinan itu ada buku pamit keluar guru dan tendik, buku pamit keluar dan pulang siswa, catatan pelanggaran peserta didik, catatan tata tertib dan prestasi siswa, daftar hadir siswa kelas 1, nilai sikap spiritual dan sosial, tata tertib guru, UKS dan kelas, serta yang terakhir adalah tata tertib sekolah. Itu yang kami unggah. Kemudian untuk laporan kegiatan keagamaan, ini insya Allah kita bisa berkolaborasi dan koordinasi dengan guru agama, karena ini adalah dokumen tentang kegiatan keagamaan. Jadi tentang jurnal kegiatan keagamaan, laporan kegiatan hari santri, Idul Adha, peringatan Isra Mi'raj, kegiatan pondok Ramadan, dan pembiasaan keagamaan. Seingat saya kemarin di Putri ASP itu ada memang yang menyebutkan khusus. Jadi misalnya laporan kegiatan hari santri. Jadi harus ada hari santri itu laporan seperti apa. Dan ingat bahwa laporan harus lengkap mulai dari
mungkin kata pengantar, kegiatannya seperti apa, foto-foto kegiatan, seperti itu harus lengkap. Kemudian laporan hasil karya siswa, jadi ini kita bisa ambilkan dari karya siswa di kelas masing-masing, kita beri penjelasan mungkin seperti laporan singkatnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah laporan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kebetulan di sekolah kami itu ada 13 ekstrakurikuler. Di antaranya catur, bina vokal, drum band, hortikultura, karawitan, pramuka, ada samro, SPG, seni lukis, seni tari, tenis meja, dan voli. Dan yang terbaru di sekolah kami adalah seni karate, beda tambahan seperti itu. Ini yang kebetulan yang 2 tahun yang kemarin. Kemudian ada laporan kegiatan OSIS, karena sebenarnya kan kalau di SD itu belum ada OSIS nih Bapak Ibu. Jadi saya konsultasi dengan asesor tentang bagaimana ini, menurut beliau kita bisa mengunggah dokumen tentang kegiatan yang melibatkan siswa, kolaborasi bersama siswa untuk kegiatan tertentu. Kalau di sekolah kami kebetulan di SD kami itu ada kegiatan pengumuman ketika kelulusan, kami membuat acara itu kami melibatkan siswa untuk berkolaborasi. Kemudian ada panen karya, kemudian ada kegiatan sendra tari, kemudian ada juga kegiatan purnawiyata. Jadi kami melibatkan siswa juga dalam kegiatan itu, dan itu bisa dimasukkan dalam kegiatan OSIS menurut asesor sebagai narasumber kami kemarin itu. Kemudian ada juga daftar, kemudian yang daftar mutu lulusan yang kedua nih Bapak Ibu, ini sudah masuk ke mutu lulusan yang kedua, itu ada daftar prestasi siswa, ada keikutsertaan dalam berbagai lomba, ada hasil penilaian, dan terakhir adalah laporan hasil tracer study. Jadi ini yang mutu lulusan 2. Untuk daftar prestasi bisa kita masukkan daftar prestasi siswa dari SD kami, kemudian laporan kegiatan lomba keagamaan yang kami masukkan, dan juga bukti keikutsertaan dalam lomba. Kalau di dalam file yang PDF yang kami unggah itu sudah kami cantumkan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian ada juga keikutsertaan dalam berbagai lomba, ini yang bersama dengan yang atas tadi. Jadi merupakan satu rangkaian. Kemudian ada juga hasil penilaian, itu mencakup tentang daftar rekap nilai ujian sekolah tahun 2 tahun terakhir, kemudian data penelusuran alumni, rekap nilai ijazah, rekap nilai ujian sekolah, kemudian juga rekap nilai USBK. Ini untuk yang penilaian. Kemudian yang terakhir adalah laporan hasil tracer study, itu adalah laporan hasil tracer study, laporan hasil angket 2 tahun terakhir. Kemudian masing-masing itu diisi kemudian di-upload di Sidia. Kemudian di bawah juga saya cantumkan link, jadi ada 3 link di sini. Link yang pertama ini adalah link file dari sekolah kami yang kami upload dalam Sismenang Bapak Ibu. Jadi ini kumpulan dari semua dokumen yang berupa soft copy tadi kami jadikan satu, kemudian kami simpan dalam link berikut ini. Kemudian kalau yang kedua ini adalah yang berupa Word, jadi mungkin nanti ada yang membutuhkan, jadi tinggal menyesuaikan, melakukan penyesuaian pada lembaga masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah perangkat pembelajaran yang mungkin bisa digunakan sebagai contoh RPP mungkin, atau mungkin juga bisa digunakan untuk saat penilaian proses pembelajaran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sedikit tambahan Bapak Ibu, ketika kita mengunggah file itu terkadang itu ada batasan maksimalnya. Jadi kemarin berdasarkan pengalaman kami kemarin itu, jadi yang awal kita masukkan contohnya 1, kemudian yang lainnya itu masukkan ke dalam drive, kemudian linknya kita sematkan ke dalam ke bawah file yang kita contohkan tersebut. Jadi cara mengatasinya seperti itu. Mungkin itu dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, Anda bisa mengambil manfaat dari apa yang kami sampaikan, saya dan teman-teman nanti, dan semoga yang akan akreditasi semuanya lancar, sukses, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bunda Ami Rupiatun Nasiha yang telah berbagi praktik pengalaman yang ada di sekolahnya ketika akreditasi. Nah, di situ tadi beliau sebagai koordinator pada saat pelaksanaan akreditasi sudah membagi tugas-tugas berkolaborasi dengan rekan guru yang ada di sana, kolaborasi dengan stakeholder yang ada, dan juga melakukan studi tiru. Nah, itu sebagai koordinator salah satunya itu yang sudah dilakukan Bu Ami. Terus untuk mutu kelulusan tadi juga Bu Ami sudah menjelaskan secara jelas, secara gamblang apa saja yang perlu diupload dan juga bukti fisiknya contohnya seperti apa. Nah, itu tadi sudah dijelaskan sangat jelas seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau ada hal yang ingin disampaikan nanti di belakang bisa lewat sesi tanya jawab. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk berbagi praktik yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Sri Suryani SPD dari UPT SDN Kalipang 1. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam untuk Bapak Dr. Imam Wahyudi SPD MPD selaku Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Dan saya ucapkan selamat malam juga kepada rekan-rekan berbagi saya, ada Ibu Ami SPD dan Ibu Farida SPD. Dan selamat malam. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Pastinya selalu dalam keadaan baik. Oke. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Suryani dan biasa dipanggil Bu Yani. Saya mengajar di UPT SD Negeri Kalipang 1. Saat ini saya mengajar kelas 1. Baiklah, sebelum saya berbagi, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Minum ronde camilannya ketan, sedap disantap selagi hangat. Selamat berbagi teman-teman, semoga kita tetap semangat. Cakep. Semangat. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sharing pengalaman seputar akreditasi sekolah juga. Kebetulan tahun kemarin saya juga didaulat sebagai koordinator akreditasi. Namun saya hanya menambahkan dari yang telah disampaikan pengalaman berbaginya dari Ibu Ami. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan pada malam hari ini. Dan izinkan saya untuk berbagi file nggih. Sudah siap nggih? Oke, baik. Siap. Ya, Baiklah Bapak Ibu hebat semuanya. Dalam berbagi praktik baik ini tentang seputar akreditasi sekolah, saya akan sharing dan berbagi apa saja yang ada di komponen akreditasi, terutama di standar 2, 3, dan 4. Apa saja yang ada di dalamnya? Pada komponen 2 itu ada tentang proses pembelajaran. Kemudian pada komponen 3 ada mutu guru, dan komponen 4 ada manajemen sekolah. Di mana manajemen sekolah ini banyak sekali terdiri dari administrasi dari kepala sekolah dan bendahara. Jadi nanti kita bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah dan bendahara. Untuk yang komponen 2 pada proses pembelajaran itu dimulai dari halaman 47 sampai 67 dalam Sispena, meliputi RPP, penilaian, dan program tindak lanjut. Sebelum saya lanjut, apakah PPT saya bisa terbaca?
Alhamdulillah Bisa. bisa. Terdata, Bunda. Oke, kita lanjut ya. Untuk Bisa. komponen 3 di mutu guru, mulai dari halaman 68 sampai 81, itu juga masih ada RPP, seperti yang dikatakan oleh Ibu Ami tadi, bahwa ada beberapa folder atau komponen itu yang isi dokumentasi yang diunggah itu sama. Jadi kita harus koordinasi dengan rekan-rekan terlebih dahulu. Kemudian ada evaluasi diri, refleksi dan pengembangan kompetensi karena berhubungan dengan mutu guru ya. Kemudian ada juga pengembangan profesi guru. Kemudian pada komponen 4 yakni manajemen sekolah itu ada di halaman 82 sampai 128. Wah, banyak sekali ya yang file-file yang perlu kita unggah, tetapi tentunya dengan kolaborasi hal yang sulit tidak terasa sulit, bahkan lebih mudah. Apa aja yang ada di komponen 4 terdiri dari visi, misi, dan tujuan sekolah, program sekolah, kemudian ada dokumen yang membangun komunikasi warga sekolah dan pihak luar sekolah, pembiasaan, kurikulum dan pengelolaan tendik, SOP dan Sarpras, kemudian ada anggaran sekolah, bimbingan konseling, kegiatan pengembangan siswa, dan RKAS serta EDS. Ayo kita lihat lebih dalam lagi, karena tadi yang saya sampaikan di atas hanya garis besarnya saja. Sekarang yang lebih intinya. Pada komponen 2 di proses pembelajaran, itu yang perlu disiapkan, saya di sini tentunya teman-teman melihat poin merah ya. Poin merah itu tandanya bahwa bukti fisik yang disiapkan, filenya itu kita tidak perlu unggah, tetapi tetap disiapkan ketika ada visitasi. Karena di komponen 2 ini kita mulai dari poin 12, nantinya ada 36. Kira-kira ada 36 poin, namun setiap poin itu setelah dijabarkan ada sampai 128 file yang harus diunggah. Oke, kita langsung saja ya. Untuk poin 12 ada pembelajaran dokumen yang berisikan tentang pembelajaran berlangsung secara aktif. Apa saja yang disiapkan yaitu RPP dan perangkatnya. Itu nanti kita tunjukkan ketika ada visitasi. Contoh dokumennya sudah saya sematkan di kolom terakhir ini, tidak perlu saya buka, karena kalau saya buka satu persatu tentunya akan memakan waktu lama. Kita lanjut saja ya. Untuk poin 13 ada penilaian proses dan hasil belajar. Bukti fisik yang ditunjukkan ketika visitasi nanti yakni berupa masih seputar RPP juga. Kemudian atribut yang di dalamnya RPP seperti kisi-kisi, lembar penilaian formatif dan sumatif. Kita lanjut ke poin 14. Di sini ada penilaian proses dan hasil. 14 ada program remedial dan pengayaan. Bukti fisik yang perlu diunggah yakni catatan ataupun analisis pencapaian kompetensi. Contohnya juga sudah ada di link. Nanti bila Bapak Ibu guru hebat menginginkannya, kita bisa berbagi lewat kolom komentar. Kemudian di poin 15 ada siswa berpartisipasi aktif dalam belajar, itu berupa dokumen proses kegiatan belajar mengajar yang diunggah dalam bentuk foto-foto kegiatan. Kemudian untuk poin 16 itu ada guru melakukan pembiasaan literasi dan membaca serta menulis. Tentunya ini yang lebih ditunjukkan ialah perpustakaan. Perlu diketahui menurut pengalaman saya kemarin, perpustakaan juga memiliki poin plus, apalagi bagi sekolah-sekolah yang sudah melakukan akreditasi sekolah. Itu bisa menjadi tambahan poin.
Kemudian di poin nomor 17 itu ada suasana belajar yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan memudahkan. Ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yang akan berbagi ketika visitasi nanti tentang dikunjungi saat visitasi berlangsung. Kemudian untuk komponen 2 yang terakhir, poin 18, pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah dalam belajar. Ini yang bukti fisik yang perlu diunggah yakni RPP, dokumennya berupa RPP, yang di dalamnya tercantum media dan sumber belajar. Nah, itu tadi apa-apa saja dokumen yang perlu diunggah ataupun disiapkan ketika visitasi pada komponen 2 yaitu proses pembelajaran. Kemudian kita lanjut di komponen 3 ada mutu guru. Di mutu guru ini ada sekitar 4 poin yang mesti kita siapkan. Antara lain, poin yang ke nomor ke-19 yaitu pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan memanfaatkan TIK. Lantas dokumen yang perlu disiapkan yakni RPP. Kemudian di poin 20 ada evaluasi diri dan refleksi, bukti fisik ataupun dokumen yang perlu diunggah yakni seputar laporan evaluasi dan refleksi diri. Ini sampelnya 3 guru. Kemudian ada lagi laporan umpan balik siswa juga. Kita menampilkan 3 sampel siswa tentang laporan umpan balik. Juga ada laporan umpan balik dari teman sejawat, juga sampelnya 3 guru. Kemudian ada juga dokumentasi kegiatan diseminasi dan hasil evaluasi. Dokumen yang dilampirkan juga ditambahkan ada daftar hadir dan foto. Bukti-bukti jika rekan-rekan hebat sekalian membutuhkan nanti sudah disiapkan di link yang telah kami sematkan. Untuk poin 21 ada pengembangan profesi berkelanjutan. Nah, apa saja bukti fisik dan dokumen yang perlu diunggah antara lain laporan kegiatan pengembangan profesi guru yang berupa undangan, surat, keputusan, foto, dan lain-lain. Kemudian juga ada dokumen kegiatan diseminasi, hasil pengembangan profesi guru, sekaligus dilampirkan foto, materi, dan daftar hadir. Ini bisa berupa jurnal, paparan PPT ketika Bapak Ibu guru sedang melakukan diseminasi tentang akan praktik baiknya. Contohnya juga sudah kami siapkan, tapi tidak perlu kami buka satu-satu, nggih. Untuk yang poin 22, nah ini poin terakhir dari mutu guru, ada pengembangan strategi, model, metode, teknik, serta media pembelajaran. Bukti fisiknya berupa RPP juga. Jadi di RPP ini nanti di poin 19 sampai 20 dan 22 file yang diunggah sama, hampir sama. Jadi guru wali kelas 1, 2, 3 sampai 6 bisa menyiapkan beberapa sampel RPP-nya untuk diunggah. Oh ya, sebelum saya lanjut, ketika mengunggah harus sudah dalam bentuk PDF ya. Kita lanjut ke komponen 4, yakni manajemen sekolah. Kita bisa mendapatkan dokumen-dokumen ini dari kepala sekolah dan juga bisa juga kurikulum sekolah dan bendahara. Di manajemen sekolah ini ada sekitar, banyak sekali ya, ada 14 poin yang perlu disiapkan. Antara lain, kita mulai dari poin 23 sampai poin 36. Itu masuk ke komponen manajemen sekolah. Kita mulai dari poin 23, ada dokumen yang berupa visi, misi, dan tujuan sekolah. Di fisiknya antara lain berupa dokumen rapat,
penyusunan RKAS, RAPBS, 2 periode terakhir ya. Kemudian juga ada dokumen sosialisasi visi dan misi, ada juga laporan kegiatan pelaksanaan program, kemudian ada juga dokumen hasil evaluasi visi, misi, dan sekolah. Dokumen hasil evaluasi visi, misi, dan sekolah ini adalah hasil dari revisi visi dan misi apabila setelah dalam perjalanannya kita telah merapatkan visi dan misi, ternyata ada kekurangannya, nanti kita bisa evaluasi. Dan evaluasinya ini juga harus kita buat notulen rapat, daftar hadir, untuk didokumentasikan. Kemudian di poin 24 ada supervisi akademik. Apa saja bukti fisik yang mesti diunggah? Antara lain, dokumen RKAS selama 1 tahun, RKAS 1 tahunan. Jadi RKAS itu kan ada 2 jenis, RKAS 1 tahunan dan RKAS 4 tahunan. Ini juga 2 periode terakhir. Kemudian ada juga di supervisi akademik ini dokumen hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah 3 tahun terakhir beserta jadwal pelaksanaan supervisi. Kemudian di poin 25 ada pengembangan ide-ide kreatif dan inovatif. Bukti fisik apa saja yang perlu diunggah? Sama dengan di poin 24, yaitu dokumen RKAS 2 tahun terakhir, kemudian ada juga dokumen rapat penyusunan, kemudian ada laporan kegiatan pelaksanaan program yang melibatkan warga sekolah dan pemangku kepentingan. Juga dilampirkan foto, video, daftar hadir, dan notula rapat. Kemudian di poin 26, itu dokumen berupa keharmonisan internal dan eksternal sekolah. Adapun bukti fisik yang perlu disiapkan, yang perlu diunggah juga, yaitu dokumen kerjasama sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Dalam hal ini bisa berupa SOP, yang dilampirkan juga ada dokumentasi rapat beserta foto-foto pelaksanaan kegiatan ketika rapat berlangsung. Kemudian di poin 27 ada pembiasaan yang aman, tertib, dan nyaman. Pembiasaan ini bisa piket, kerja bakti, atau yang lagi in akhir-akhir ini yang baru saja diterapkan oleh kita semua karena SK dari Bupati, yaitu BTA, baca tulis Al-Quran. Itu bisa masuk ke pembiasaan ini di poin 27. Kemudian yang poin ke-28 ada melibatkan dokumen yang melibatkan orang tua, siswa, dan masyarakat dalam proses pembelajaran dan pengembangan sekolah, dibuktikan dengan dokumen rapat, penyusunan RKAS, RAPBS, dan pengembangan sekolah. Kemudian di poin 29 ada kurikulum yang secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif. Adapun dokumen yang perlu diunggah berupa notula rapat penyusunan kurikulum, program pembelajaran sekolah, dokumen rapat evaluasi yang berisi rekomendasi perbaikan dan hasil evaluasi, rencana pengembangan kurikulum, dan juga ada buku leger atau nilai. Ini ada di mutu kelulusan yang telah disampaikan Bu Ami. Kemudian di poin 30 ada pengelolaan guru dan tenaga kependidikan atau TENDIK. Berupa apa saja? Yaitu SOP guru seperti SK ya. Ada SK pembagian tugas mengajar. Kemudian juga ada dokumen PKG 2 tahun terakhir. Dan bila ada juga bukti penghargaan ataupun sanksi. Saya rasa sanksi ini sangat minimalis sekali ya. Saya yakin Bapak Ibu guru di Kabupaten Blitar hanya tidak sampai melakukan pelanggaran sehingga mengakibatkan ada bukti sanksi. Jadi kita siapkan saja yang bukti penghargaan. Misalnya penghargaan yang diperoleh oleh
guru-guru senior kita ataupun guru-guru yang telah berprestasi di bidangnya. Kemudian untuk poin 32 ada anggaran pendapatan belanja, itu yang diunggah berupa RAPBS, dokumen rapat penyusunan RAPBS, kemudian juga ada laporan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan program sekolah, dan dokumen audit RAPBS. Itu contohnya juga sudah ada di link. Kemudian di poin 33 ada pembinaan kegiatan kesiswaan. Apa saja dokumen yang perlu kita unggah? Yaitu dokumen kegiatan ekstra. Kemudian ada surat tugas pembina, dan ada juga surat tugas tim lomba, serta bukti prestasi dari siswa-siswi kita. Dan di poin 34 ada layanan bimbingan dan konseling siswa. Perlu diketahui kalau di SD itu kan kita tidak ada BK ya, tapi lebih ke dokumen spiritual dan sosial. Ini biasanya dimiliki oleh masing-masing wali kelas. Jadi sikap spiritual, sikap sosial, itu nanti layanan bimbingan dan konseling siswa yang perlu diunggah adalah dokumen tersebut. Kemudian di poin 35 ada penjaminan mutu dan internal sekolah. Adapun bukti fisik yang perlu dilengkapi yaitu dokumen evaluasi diri sekolah, dan juga sebagian beberapa bahkan hampir beberapa sekolah pernah melaksanakan SPMI nggih. Nah, itu bisa dijadikan bukti fisiknya dan sekaligus untuk diunggah. Kemudian yang terakhir pada manajemen sekolah, yakni ada guru mengembangkan pembelajaran tematik terpadu. Dan bukti fisik yang diunggah cukup berupa RPP. Nah, demikian sekilas pengalaman kami tentang akreditasi sekolah. Mungkin kita bisa saling berbagi, saling sharing. Namun sebelum saya mengakhiri berbagi saya, ada sebuah quote untuk teman hebat semua. Ilmu tanpa amal adalah omong kosong. Oh my God. Jadi, terima kasih atas tanpa pengetahuan, tindakan tidak berguna, dan pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Sekian sesi berbagi saya. Terima kasih atas ketenangan teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi bekal untuk kita semua di kemudian hari. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Suryani yang sudah berbagi praktik mulai dari standar 2 tadi kedua 3 sampai 4. 2 tentang komponen 2 tentang proses pembelajaran, komponen 3 mutu guru, dan komponen keempat tentang manajemen sekolah. Nah, di situ tadi masing-masing poin sudah sangat jelas apa saja yang perlu diunggah, apa saja yang tidak perlu diunggah, dan bukti fisiknya itu apa saja yang perlu disiapkan namun tidak perlu diunggah. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan gamblang, masing-masing poin itu ada contohnya. Nah, baik. Selanjutnya sebelum kita menuju ke rekan kita, terlebih dahulu coba Bapak Ibu, kami ingin penjenengan semua untuk kameranya di on-kan dulu. Nah, kita ice breaking sedikit ya, biar tidak ngantuk karena sudah malam-malam, dan pastinya penjenengan seharian ini tadi sudah bekerja, jadi pastinya sudah capek. Jadi
sebelum lanjut ke Bu Farida, kita ice breaking sedikit gitu biar kita suasananya lebih ceria dan tidak ngantuk lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti anak kelas 1 SD karena saya guru kelas 1 ya. Sedia tepuk, siap gitu ya. Sedia tepuk, Siap, sedia. semua dipakai untuk sedia tepuk, Siap. Tepuk setia. tunggal, ganda, tepuk semangat, semangat, Ingat. Karena kita kan juga hampir semua kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Pastinya bisa lagunya P4. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila pada Tuhan yang Esa dan berkenindahan yang mandiri, kreatif dan bernalar. Terima kasih Bapak Ibu sudah semangat lagi. Oke, untuk apa di off-kan lagi nggak apa-apa untuk speakernya itu ya Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya kita sudah semangat, sudah tidak ngantuk lagi ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut di berbagi praktik baik untuk yang ketiga bersama Bunda Farida Stiani dari UPT SDN Glegok 2. Beliau di sini akan berbagi praktik baik mengenai visitasi dan akreditasi. Nah, ketepatan beliau adalah guru yang melakukan peer teaching dan di situ nanti juga ada asesor di dalamnya. Seperti apa sih asesor di dalam ketika Bu Farida itu sedang mengajar? Nah, apa saja yang perlu ditanyakan? Nah, nanti Bu Farida akan berbagi praktik baik. Oke, baik. Selanjutnya untuk waktu kami serahkan ke Bu Farida. Monggo Bu Farida. Terima kasih Bu Nuni. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Oke. Saya mulai dengan pantun, nggih. Pergi berkebun di pagi hari, jangan lupa membawa kopi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu malam ini? Izinkan saya untuk berbagi praktek hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, masih semangat malam ini? Semangat. Masih semangat ya, alhamdulillah. Meskipun malam hari, tapi semangatnya harus tetap membara seperti pagi hari, nggih. Izin share screen dulu, nggih Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Nah, okay. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan berbagi praktek baik pada malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nggih. Nama saya adalah Farida Stiani. Saya merupakan salah satu guru di UPT SDN Glegok 2 dan merupakan salah satu guru penggerak angkatan 4 di Kabupaten Blitar. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi praktek baik tentang visitasi akreditasi berdasarkan pengalaman saya melaksanakan visitasi di UPT SDN Glegok 2 pada bulan Oktober tahun 2022.
Berdasarkan Kemendikbudristek 209/P/2021 ada 4 metode pengambilan data akreditasi yang diambil oleh asesor. Yang pertama adalah telaah dokumen. Ini dilakukan asesor dengan membaca dokumen yang telah kita unggah di Sispena. Kemudian asesor melakukan cross check dengan data yang disajikan di sekolah pada waktu melaksanakan visitasi. Yang kedua adalah metodenya dengan wawancara. Ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab dan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dibutuhkan dalam pengambilan data. Kemudian metode pengambilan data yang ketiga yaitu observasi langsung dengan melihat dan menilai secara langsung untuk mencatat keadaan dan kegiatan yang sedang diobservasi. Dan yang terakhir metode pengambilan datanya berupa angket. Di sini dengan cara mengisi instrumen yang telah disediakan oleh asesor. Untuk komponen penilaian, seperti yang telah dijelaskan teman-teman tadi, ada 4 komponen penilaian yang dinilai pada saat visitasi. Yang pertama adalah mutu lulusan, yang kedua adalah proses pembelajaran, yang ketiga adalah mutu guru, dan yang terakhir adalah manajemen sekolah atau madrasah. Bapak Ibu, untuk semua kegiatan visitasi ini adalah berdasarkan pengalaman kami dalam mengikuti visitasi di SDN Legodoyan, mungkin akan sedikit berbeda dengan Bapak Ibu ke depannya. Untuk pengalaman kami kegiatan visitasi dilaksanakan secara 2 hari oleh 2 asesor, dimulai pada pukul 7.30 dan diakhiri pada pukul 16 tepat. Untuk kegiatan visitasi hari pertama dimulai dengan temu awal. Ini pihak-pihak yang terlibat yaitu seluruh unsur yang ada di sekolah. Ada kepala sekolah, ada guru, dan tenaga kependidikan. Untuk kegiatan awal ini yang dilakukan adalah perkenalan asesor secara singkat, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan strategi tentang pelaksanaan visitasi 2 hari ke depan, kemudian dilanjutkan presentasi singkat kepala sekolah tentang profil sekolah, visi dan misi, serta tentang program pengembangan sekolah. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan wawancara dan telaah dokumen. Untuk kegiatan wawancara ini, pihak-pihak yang terlibat di hari pertama yaitu yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian kepala perpustakaan dan tata usaha, guru mapel dan guru kelas, dan terakhir komite dan orang tua siswa. Untuk telaah dokumen yang perlu kita siapkan adalah menyiapkan semua dokumen yang telah kita upload pada Sispena, kemudian kita tata rapi sedemikian rupa sesuai 4 standar penilaian. Suaranya putus-putus, Bunda. Oh, putus-putus? Oke. Untuk telaah dokumen yang perlu kita siapkan adalah menyiapkan semua dokumen yang diupload pada Sispena. Kemudian kita tata rapi sedemikian rupa sesuai 4 standar penilaian, sehingga pada saat visitasi kita mudah mengambil data ketika dibutuhkan. Untuk pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan wawancara hari pertama, suaranya kurang stabil. Kurang stabil. Ini pas. Sudah, Pak Win? Jelas Bu yang ini. Agak mepet aja mungkin. Oh iya. Agak mepet aja. Oh ya, siap. Terima kasih. Sampun Pak Win? Bisa dengar? Sampun Bu yang tadi, yang ini agak lemah. Halo? Oke. Ibu Mas, kenceng ini. Oh iya. Untuk pihak yang terlibat dalam kegiatan wawancara hari pertama, yang pertama adalah kepala sekolah,
beberapa pertanyaan yang diberikan kepada kepala sekolah yang berkaitan dengan program sekolah tentang berbagai kegiatan yang kita lakukan di sekolah. Kemudian juga ditanyakan tentang rencana pengembangan sekolah, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sekolah, dan yang terakhir yang ditanyakan tentang keuangan sekolah itu berkaitan dengan RKAS dan sumber dana sekolah. Untuk kegiatan wawancara kedua yaitu kepada kepala perpustakaan. Beberapa pertanyaan yang diberikan kepada kepala perpustakaan yaitu tentang pengelolaan perpustakaan, apakah melibatkan pustakawan atau guru kelas dalam pengelolaan perpustakaan. Yang kedua juga ditanyakan jumlah buku yang ada di perpustakaan, kemudian juga ditanyakan metode penomoran buku. Untuk kegiatan wawancara ketiga, ini tentang kepada tata usaha, karena di SD kami tidak ada tata usaha yang khusus, maka diwakili oleh operator dapodik dan bos. Untuk operator dapodik, hal-hal yang ditanyakan itu berkaitan tentang mekanisme siswa masuk dan keluar di dapodik, kemudian data siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian jumlah guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah, kemudian juga ditanyakan tentang jumlah jam mengajar guru di dalam dapodik. Untuk operator BOS yang ditanyakan itu berkaitan tentang RKAS selama 2 tahun. Kemudian juga ditanyakan laporan penggunaan dana BOS serta mekanisme belanja di dana BOS. Untuk wawancara selanjutnya itu untuk guru kelas dan guru mapel. Untuk pertanyaan yang diberikan kepada beliau yaitu tentang untuk mengecek kelengkapan guru. Beberapa kelengkapan yang ditanyakan terkait dengan absensi, silabus, promes, prota, kalender pendidikan, dan beberapa perangkat pembelajaran lainnya. Kemudian juga ditanyakan proses pembelajaran di kelas. Apakah kegiatan KBM berjalan dengan lancar? Apakah anak-anak merasa nyaman belajar di dalam kelas? Kemudian juga ditanyakan kendala proses pembelajaran. Misalkan jika anak-anak ada yang nilainya di bawah KKM, apa yang akan dilakukan guru, terus strategi apa yang dilakukan. Kemudian juga ditanyakan tentang media pembelajaran yang sering kita gunakan di dalam kelas. Terus bagaimana respon anak-anak terhadap media pembelajaran tersebut. Kemudian ditanyakan juga tentang sarana dan prasarana yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah yang ditanyakan tentang supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Untuk supervisi ini yang paling penting ya Bapak Ibu, kenapa paling penting? Karena ketika nanti asesor tanya, Bapak Ibu, waktu pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah itu berapa hari sekali atau berapa bulan sekali, maka panjenengan harus menjawabnya sama antara guru yang satu dengan yang lainnya. Kenapa harus sama? Karena nanti kalau berbeda akan menimbulkan menimbulkan keraguan untuk asesor. Kemudian wawancara selanjutnya itu kepada komite dan orang tua siswa. Beberapa pertanyaan yang diberikan untuk komite dan orang tua siswa itu berkaitan tentang hubungan guru dengan komite dan orang tua siswa. Bagaimana kolaborasi guru dan komite tentang berbagai program yang ada di sekolah. Kemudian juga ditanyakan kendala dengan guru pada saat anak di sekolah. Kemudian ditanyakan lagi transparansi penggunaan dana di sekolah, apakah orang tua mengetahui penggunaan dana tersebut, penggunaan dana BOS di sekolah. Kemudian yang terakhir, berbagai program apa saja yang ada di sekolah, apakah program yang dilakukan sekolah itu sebelumnya sudah disosialisasikan kepada orang tua atau komite. Untuk hari kedua visitasi, ini adalah berfokus kepada observasi pembelajaran di dalam kelas. Beberapa yang perlu kita persiapkan sebelum kita diobservasi, yaitu yang pertama, kita mempersiapkan 2 guru sebagai perwakilan dari kelas
bawah dan 1 guru untuk perwakilan kelas atas. Untuk waktu pelaksanaan observasi di dalam kelas adalah 2 jam pelajaran. Kalau 1 jamnya biasanya di SD niku 35 nggih Bapak Ibu, berarti sekitar 70 menit nanti ditunggui asesor di dalam kelas. Untuk materi, kemarin itu kami bebas memilih materi yang sedang diajarkan di dalam kelas. Untuk kurikulum, karena sekolah kami menerapkan 2 kurikulum, ada kurikulum darurat dan kurikulum merdeka, maka kami juga diberi keleluasaan apakah mau mau menggunakan kurikulum merdeka atau kurikulum darurat. Karena kebetulan pada saat visitasi kemarin saya yang mewakili ketika diobservasi kelas untuk kelas atas, maka sebelum pembelajaran yang saya persiapkan yang pertama adalah mempersiapkan perangkat pembelajaran. Ini seperti yang kita persiapkan seperti biasa nggih Bapak Ibu, ada modul ajar lengkap dengan LKPD untuk 1 pertemuan. Kemudian yang kedua kita mempersiapkan peserta didik. Nah, di mana sebelum diobservasi saya memberitahu anak-anak bahwa besok kita akan belajar ditemani oleh Bapak Asesor, maka anak-anak harus bersikap sopan dan ramah. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan sarana dan media pembelajaran. Jadi apa yang sudah tertulis di modul ajar itu saya persiapkan dengan maksimal agar tidak terjadi kendala pada saat belajar mengajar selama diobservasi. Yang keempat adalah mempersiapkan mental. Di sini yang paling utama nggih Bapak Ibu, meskipun kita sudah mengajar berpuluh-puluh tahun, kadang ketika ditunggui asesor, euforianya itu berbeda nggih, maka akan sedikit grogi ngaten nggih. Nah, untuk bisa mensiasatinya saya sebelum hari H itu berkolaborasi dengan teman, minta ditunggui di dalam kelas untuk melihat pembelajaran saya dan mencatat kelemahan yang saya lakukan, kemudian saya melakukan perbaikan. Kemudian yang paling penting di situasi apapun tetaplah senyum, senyum dan tersenyum. Kemudian setelah kita diobservasi di dalam kelas, kegiatan asesor selanjutnya adalah wawancara dengan siswa. Di sini kita mempersiapkan 8 sampai 10 siswa perwakilan dari kelas atas. Kenapa kita memilih kelas atas? Karena menurut asesor kelas atas itu paling mudah yang bisa diajak berbicara atau berdiskusi. Kemudian wawancaranya untuk siswa itu tentang kegiatan belajar mengajar, tentang sikap guru selama di kelas. Apakah guru pernah mencubit? Bagaimana jika sikap guru jika ada anak yang tidak mengerjakan PR? Kemudian berbagai program yang ada di sekolah. Dan yang terakhir ditanyakan tentang bullying. Apakah anak-anak pernah mengalami bullying? Atau anak-anak pernah membuli temannya. Kemudian sikap apa yang dilakukan ketika melihat temannya dibully. Yang terakhir dari kegiatan wawancara itu adalah anak-anak diminta untuk mengisi angket secara daring. Nah, yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu adalah harus mempersiapkan HP karena pengisiannya melalui daring, maka Bapak Ibu perlu mempersiapkan sarana yang digunakan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan penutup. Di sini kegiatan asesor yaitu menyampaikan berbagai temuan yang berupa kelebihan dan kekurangan dari telaah dokumen yang dilakukan selama 2 hari. Baik Bapak Ibu, itu sedikit berbagi praktik baik hari ini berdasarkan pengalaman saya visitasi asesor di UPT SDN Legok 2. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua nggih. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida Stiani. Nah, di sini tadi Bu Farida sudah berbagi praktik baik tentang visitasi yang sudah dilaksanakan di lembaganya. Jadi mulai hari pertama itu apa yang dilakukan, hari kedua itu apa. Untuk hari yang pertama tadi kita bisa melihat wawancaranya berhubungan dengan KS, petugas perpustakaan, operator, bos, operator dapodik, seperti itu. Ada komite, guru kelas atau guru mapel untuk hari yang pertama. Dan untuk hari yang kedua fokus di pembelajaran, observasi pembelajaran di kelas. Nah, di situ juga dijelaskan apabila kita pakai kurda, kita juga dibebaskan pakai kurda. Apabila kita pakai kurikulum merdeka, berarti kita juga pakai kurikulum merdeka. Bedanya apa? Kalau di kurda berarti kita pakai RPP, kalau di kurikulum merdeka kita memakai modul ajar seperti itu. Nah, tadi juga dijelaskan persiapan mengajar, apa saja mempersiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan peserta didik itu yang utama, sarpras dan media pembelajaran, dan juga mempersiapkan mental itu yang paling utama tadi katanya Bu Farida ya. Nah, selanjutnya ada wawancara dengan siswa, terakhir evaluasi ditutup dengan kemudian ditutup seperti itu. Nah, itu ketiga praktik baik dari ibu-ibu yang telah melaksanakan akreditasi di tahun 2022 di jenjang SD. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi yang pertama akan kami buka 3 penanya. Silakan bisa raise hand ataupun bisa menuliskan di kolom chat apabila memang kendala sinyal yang tidak memungkinkan untuk berbicara secara langsung. Apabila tidak ada kendala, bisa melalui raise hand. Oke, untuk raise hand yang pertama itu ada Ibu Nevir Noasih. Monggo Ibu. Wah, ini Ibu Anu ini ya. Sering ketemu saya. Monggo Ibu Nevi. Ibu KS. Ya, Ibu KS yang luar biasa. Monggo Ibu Nevi. Ibu mohon maaf suaranya belum. Halo Ibu Nevi. Atau mungkin di tempat saya yang belum masuk. Yang lainnya bagaimana? Belum terdengar, Bu. Belum terdengar, Bunda. Belum, ya. Oke, gimana sudah? Iya, sudah. Sudah, oke. Terima kasih. Ngapunten. Saya nggih, karena saya harus mendekat. Napa? Kameranya saya off-kan karena saya mendekat nggih. Nggih. Mohon maaf, saya mau tanya, setelah pengajuan reakreditasi itu untuk persiapan di Sispemna itu kan ada napa niku untuk upload data itu kira-kira berapa bulan? Terus kemudian setelah kita mengajukan reakreditasi itu kan disuruh nunggu, suruh melihat secara berkala di Sispena. Nah itu kira-kira nunggunya sampai berapa minggu nggih? Nggih. Pertanyaannya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu atau dari Bu Nevi kita jawab dulu. Bagaimana rekan-rekan sambil nunggu pertanyaan yang lainnya? Bisa Bu, mungkin saya bisa sedikit berbagi. Oh baik, sambil nunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, langsung saja untuk Bu Ami untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nevi, monggo. Ya, minum dulu Bu Nuni, monggo. Minum air putih dulu. Nggih. Selamat malam Bunda cantik, Bunda
Nevi yang luar biasa ini. Kalau saya melihat panjenengan, dalam benak saya selalu terbayang Nobel nasional, itu yang terbayang dalam benak saya. Nanti panjenengan bisa menjadi narasumber bagi kami supaya kami bisa berkarya seperti panjenengan, Bunda. Nggih, mohon izin untuk sedikit berbagi. Jadi sebenarnya untuk detail masalah yang Bunda tanyakan itu sebenarnya apa istilahnya yang mengkoordinasi yang mengkondisikan adalah operator sekolah, Bunda. Jadi memang sebenarnya yang seingat saya itu beberapa waktu yang lalu itu sekolah kami seperti pengajuan seperti panjenengan itu, kami menunggu ternyata setelah sekitar 1 sampai 2 bulan ternyata ada perpanjangan, Bunda, yang pertama itu, tapi cuma 1 tahun. Jadi sempat ada perpanjangan 1 tahun. Kemudian ternyata pengajuan kembali, memang kalau yang menunggunya berapa lama itu kayaknya memang Bunda, harus sering dicek gitu, tidak ada kepastian. Tapi menurut saya kemarin tuh sekitar 1 sampai 2 bulan. Jadi memang harus secara berkala memang sering dicek. Jadi saya termasuk juga orang yang istilahnya cerewet, sering tanya sama operator, "Pak, sudah ada kabar? Pak, sudah ada kabar?" Seperti itu, Bunda. Jadi daripada menurut pengalaman kami, sambil menunggu panjenengan sambil menyiapkan berkas saja. Jadi ketika nanti ternyata jadwal keluar, panjenengan tinggal mengunggah saja. Jadi menunggunya bukan istilahnya dengan kekhawatiran atau mungkin kapan-kapan gitu, tidak, dengan menyiapkan file itu. Kalau ternyata nanti ada perpanjangan otomatis sampai 5 tahun seperti mungkin di sekolah sebelah kami itu ya mungkin rezekinya sekolah itu jadi bisa langsung perpanjangan. Tapi jika tidak berarti paling tidak kita sudah mempersiapkan dokumen-dokumen yang harus diunggah itu. Mungkin seperti itu. Kemudian yang masalah visitasi juga berdasarkan pengalaman yang kemarin itu, Bunda, itu